Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, bapak-bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya karena Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita hadir di tempat ini untuk hadir di dalam melaksanakan ibadah yang agung dan mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah di dalam meneladani beliau di dalam keseharian, di dalam ibadah, di dalam muamalah dan semua aspek kehidupan yang dengannya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Thalatha Al-Usul, ya, yaitu tentang tauhid. Dan terakhir kita membahas tentang masalah rukun iman yang terakhir, ya. Ada yang ingat rukun iman yang terakhir apa? Qada dan qadar, ya. Atau takdir, ya. Masalah takdir. Iya. Ini saya cuma mengulang kembali, ya, supaya kita kembali fresh di dalam mengingat pelajaran kita, ya. Jadi sewaktu Nabi SAW duduk bersama para sahabat, beliau didatangi oleh seorang laki-laki, ya. Penampilannya begitu, apa istilahnya? Pokoknya penampilannya mewah, ya. Pakaiannya putih, rambutnya hitam, kemudian rapi, ya. Tidak ada tanda-tanda perjalanan, ya. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihissalam, ya. Ada 3 pertanyaan, ya, yang masuk dalam konteks pembahasan kita, ya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW pada saat itu, ya. Ada yang ingat apa itu? Ini saya bawa hadiah, ya. Saya bawa hadiah. Kalau ada yang bisa menjawab, akan saya berikan hadiah, ya. Tambah 1 hadiah yang lebih eksklusif ini. Tapi ini pertanyaan agak sulit, ya. Hadiahnya parfum, ya. Saya nggak tahu dari Dubai atau dari Saudi, ya. Tapi pertanyaannya agak susah. Ini dulu nih. Malaikat Jibril alaihissalam
bertanya kepada Nabi ya. Jadi malaikat datang ke depan Nabi, kemudian memegang lutut Nabi ya, disebutkan dalam hadis Nabi ya, dalam hadis Jibril ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Rasulullah ya. 3 pertanyaan yang Nabi jawab juga ya. Ada yang ingat kira-kira apa 3 pertanyaan itu? Ya. Ya. Harus sesuai urutan ya. Jangan lompat-lompat ya. Jangan lompat-lompat ya. Sesuai urutan. Malaikat Jibril langsung bertanya, kemudian Nabi langsung mengatakan, "Shadaq, engkau benar." Ya, malaikat Jibril membenarkan jawaban Nabi. Nah, kira-kira Bapak-bapak ada yang ingat 3 pertanyaan itu? Ya. Dan kalau bisa penjelasannya dari masing-masing ya. Kalau bisa bahasa Arabnya saya kasih nih. Lebih berat lagi. Enggak apa-apa, bahasa Indonesianya aja dulu. Iya. Ada yang ingat? Kalau nggak salah itu tentang apakah iman, Islam, dan ihsan. Ya. Hampir benar ya, hampir benar. Ini bukunya saya ya baik. Nggak apa-apa ya. Apa itu Islam? Yang pertama Islam dulu ya. Karena ini pembahasan kita tentang ma'rifatuddin ya, pengenalan agama ya. Apa itu Islam? Ya. Apa itu ihsan? Dan apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Ya. Bisa dilengkapi Mas Chandris? Apa Islam, iman, dan ihsan? Ya. Islam itu yang rukun Islam. Rukun Islam. Ya, iman itu Sebutkan rukun Islam dulu. Islam, syahadat, ya, salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian ketika Nabi menjawab itu, malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta." Engkau benar wahai Muhammad ya. Kemudian para sahabat kaget ya. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Nah, apa itu iman? Nabi menjawab apa? Nah, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masih 2 lagi. Wal yaumil akhir, dan terakhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Terakhir, apa itu ihsan? Ditanya lagi malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi menjawab apa ihsan? Ihsan, ya, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau, ya kan? Kan itu pembahasan terakhir kita kan, ihsan. Ya, silakan Mas Andes. Mau pilih buku yang mana nih? Iya, tapi bukan yang ini ya. Masih yang ini dulu. Silakan memilih yang mana, yang pilih yang mana. Oh, ini udah. Alhamdulillah ini aja. Ya, silakan. Baik, pertanyaan kedua. Masih pertanyaan. Kalau masih ada hadiahnya ya. Pertanyaan kedua. Terakhir adalah dalam rukun iman itu adalah masalah takdir ya, takdir. Ada 2 kelompok yang tersesat di dalam memahami takdir. Keliru di dalam memahami apa itu takdir dan konsekuensi takdir. Masih terbayang kira-kira 2 kelompok ini? Kalau nggak hafal namanya nggak apa-apa. Apa dia sifatnya? Dia mengatakan apa tentang takdir? Ada yang ingat? Ini kayaknya pertanyaan sulit-sulit ya. Ya, Pak Iwan? Qadariyah, betul. Satu lagi? Satu lagi ya. Ini kalau satu cuman hadiahnya setengah buku, nggak bisa dibagi. Qadariyah, ya. Satu lagi adalah
Jabariyah, ya. Monggo Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Monggo mengambil hadiah. Silakan, masih ada 2 Pak. Milih yang mana nih? Silakan. Jikir. Oke, ya, masih ada 1 lagi. Iya. Baik. Jadi sebelum saya pertanyaan selanjutnya, jadi Qadariyah dan Jabariyah, ya, ini adalah kelompok yang menyimpang dan tersesat di dalam memahami takdir. Kalau kelompok Qadariyah memahami bahwa semua yang terjadi itu tidak ada campur tangan dari Allah, murni karena keinginan makhluknya. Ya. Jadi orang yang berpahaman Qadariyah, ya, itu betul-betul memahami bahwa takdir itu semata-mata karena kehendak dan perbuatan manusia semata. Tidak ada campur tangan dari Allah. Makanya orang Qadariyah itu memahami bahwa kemajuan teknologi dan sebagainya itu Allah tidak tahu. Ya, penemuan-penemuan saat ini, ya, dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu, ya, tidak mengetahui apa yang akan diperbuat manusia di masa yang akan datang. Ini Qadariyah. Dan konsekuensinya pemahaman ini, ya, fatal sekali karena menganggap Al-Qur'an tidak relevan lagi. Bisa dipahami ya, Qadariyah. Ini tersesat. Sedangkan kelompok Jabariyah ini berbeda lagi, berbeda kutub dengan Qadariyah. Kalau Jabariyah memandang bahwa manusia seperti apa yang saya umpamakan pada pembahasan sebelumnya, seperti boneka atau seperti kapas yang terbangkan angin. Jadi dia tidak bisa berbuat sama sekali, itu diatur semua oleh Allah. Jadi dia berperilaku itu karena Allah yang menggerakkan. Ya, bisa dipahami bedanya ya, Qadariyah dan Jabariyah. Dan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, itu adalah bahwa semua apa yang kita lakukan, kerjakan, itu memang Allah berikan kudrah, ya, kekuatan, ya, dan iradah, keinginan, ya. Baik, pertanyaan terakhir. Sebutkan ayat di dalam Al-Qur'an, yang mengatakan bahwa Allah memberikan kehendak dan kekuatan kepada manusia untuk berbuat. Baik, saya tambah cluenya. Di surat Al-Kahfi. Ya. Ada yang ingat? Biasa baca surat Al-Kahfi? Setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Nah, ada ayat di dalam surat Al-Kahfi menegaskan bahwa Allah tidak memaksa setiap hamba. Jadi Allah tidak memaksa bahwa hamba ini nanti harus berbuat maksiat, hamba ini akan berbuat taat, tidak. Allah telah memberikan kemampuan, ya, kekuatan. Ya, kalau boleh saya kasih contoh sebelumnya, ya, pemahaman Jabariyah, ya. Ketika seseorang misalnya mengendarai motor, ya, ingat ya, terus dia menerobos lampu merah, ya, tiba-tiba di depan ada polisi nilang, ya, terus dia berdalih, oh Pak, maaf, saya menerobos lampu merah ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena takdir dari Allah. Ini Jabariyah, pemahaman Jabariyah, ya. Nah, untuk membantah pemahaman Jabariyah, untuk menolak pemahaman seperti ini, Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Makanya orang yang menyimpang di dalam pemahaman itu tidak memahami konteks dan tafsir yang dijelaskan oleh para ulama tentang apa yang dimaksud dengan qadar, ya, takdir. Baik, tidak ada yang bisa jawab? Ayat yang lain, ya, apa ayat yang lain selain di dalam surat Al-Kahfi? Kayaknya susah ya ayatnya. Ya, Pak Pariman? Atau terjemahannya nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup bahasa Arabnya, terjemahannya nggak hafal ya. Sebenarnya hafal ya, tapi nggak hafal. Ya, di dalam surat Al-Kahfi, nggak apa-apa ya saya jawab ya. Allah mengatakan,
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina, ya, dan seterusnya ya. Barang siapa yang beriman, yang ingin, maka silakan beriman. Dan barang siapa yang ingin, silakan durhaka atau kafir. Di sini ayat ini menjelaskan secara gamblang bahwa Allah tidak memaksa. Ya kan? Kemudian di dalam ayat yang lain, wa hadainahun najdain. Ya. Kami telah tunjukkan dua jalan kepada manusia, kepada hamba. Ya. Allah telah menunjukkan dua jalan, ya, dua jalan. Ya, kemudian Allah memberikan kita dua lisan, ya, untuk berbicara, ya. Kemudian apalagi kita berbicara dengan lisan kita, ya. Ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, kami berikan dua mata, ya, kemudian mulut dan bibir, dua bibir. Nah, itu Allah berikan kita kekuatan. Jadi kekuatan dan kemampuan Allah sudah berikan. Ya. Akan tetapi bukan berarti bahwa Allah lepaskan. Artinya itu di luar kehendak Allah, tidak. Semua berada di bawah kehendak Allah. Ya. Illa ayyasha Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang kalian kehendaki untuk kalian lakukan kecuali itu sesuai dengan atau berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita ingin ya, iradah. Kita diberikan keinginan oleh Allah. Kita ingin hadir sholat subuh secara berjamaah, tidak pernah alpa. Misalnya. Ini keinginan kita. Tetapi Allah berkeinginan lain. Allah menjadikan kita misalnya sakit, ya. Kita tidak sanggup untuk datang ke masjid, misalnya demam atau apa, ya. Atau mungkin Allah menjadikan kita tertidur, bablas. Berarti kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang tepat tentang masalah takdir. Ya. Baik, ya, jadi hadiahnya ditahan dulu ya, belum dibagi. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak dan para jamaah sekalian, ya. Itu pembahasan terakhir kita, ya, masalah takdir, ya. Kemudian kita lanjutkan al-martabatu ats-tsalitsah. Ya, tingkatan ketiga ya dalam ma'rifatuddin, ya. Yang pertama adalah tadi Islam, sudah kita jelaskan dari awal tentang syahadat sampai haji, ya. Kemudian yang kedua masalah martabatus tsaniyah, yaitu al-iman. Ya, sudah kita jelaskan iman kepada Allah, Rasulnya, ya, malaikat, kitabnya, dan Rasulnya dan seterusnya, ya. Hari akhir dan takdir. Kemudian sekarang adalah al-martabatu ats-tsalitsah. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Jadi kalau al-ihsan ini kalau kita bahasakan secara letterlek dalam bahasa kita adalah kebaikan, ya, berbuat baik, ihsan, ya. Dan dia hanya memiliki rukunun wahid. Ya, kata Syekh di sini, ya, dia hanya satu rukun. Ya, kalau Islam kan 5 ya, 5 rukun. Kalau iman 6 rukun, benar kan? Rukun iman ada 6. Kalau ihsan hanya 1 rukun. Dan ini kata beliau termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Di dalam hadis disebutkan, ya, Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Tapi tentu tidak bisa, ya, karena di dunia kita tidak bisa melihat Allah karena Allah adalah ghaib, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah dan memang tidak bisa, maka sesungguhnya dia Allah melihat engkau, ya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat ke-128. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kita sudah pernah jelaskan tentang ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah kepada hambanya, ya.
Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, berbuat baik, muhsinun atau muhsinin, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, kemudian di dalam firman Allah yang lain di dalam surah Yunus, di dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Ini juga sudah pernah kita sebutkan ayatnya, ya. Ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya. Ini tentang ihsan, ya, beribadah kepada Allah. Di sini kata Allah, maka bertawakallah wahai Muhammad kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memperhatikan dan melihatmu. Ya, perhatikan tadi hadisnya tadi, ya. Seolah-olah engkau melihat Allah, namun ketahuilah Allah melihat engkau. Nah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Dia melihat engkau tatkala berdiri ketika sholat. Nah, ini kan ibadah, kan? Melihat kita di dalam sholat, beribadah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan setiap gerak-gerikmu di dalam sholat ketika bersama dengan orang-orang yang sujud. Ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, kemudian di dalam surat Yunus, ya, ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi. Ya. Apapun yang terjadi pada dirimu wahai Muhammad, urusan apapun yang engkau lakukan, ya, atau ayat-ayat Al-Quran apapun yang engkau baca, ini ibadah, ya kan? Dan tidak ada satupun perbuatan yang engkau amalkan atau kerjakan kecuali kami menjadi saksi dan mengawasinya, ya, ketika engkau melakukannya. Nah, perhatikan ini ayat-ayat ini, 3 ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memperhatikan kita pada saat ibadah. Karena Nabi menjelaskan tadi, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau sholat seolah-olah melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Nah, ini derajat ihsan. Kalau kita beribadah dengan level seperti ini level tertinggi. Karena mohon maaf, Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ada orang beribadah menganggap Allah itu tidak ada. Ya, dia tidak peduli, ya, benar tidaknya sholat, ya. Bahkan ada sholatnya yang penting selesai, ya, dia tidak peduli khusyuk, tumakninah, tidak peduli. Ya, ruku dan sujudnya seadanya. Bahkan, ya, naudzubillah, sampai di bulan Ramadan, ya, ada sholat tarawih tercepat di dunia. Ingat, ya, sholat tarawih kilat 23 rakaat selesai dalam waktu kurang lebih 10 menit. Ya, coba bayangkan, ya, 23 rakaat, ya, 10 menit. Kita saja 2 rakaat belum tentu 10 menit bisa lebih. Dia 23 rakaat, sehingga dinobatkan sebagai sholat tarawih tercepat di dunia. Nah, ini sama sekali tidak mengenal tentang level ihsan, ya. Dia tidak menghadirkan Allah tatkala beribadah. Yang penting saya sudah beribadah. Ini fatal, ya. Karena di dalam hadis Nabi memperingatkan kepada kita umatnya, ya. Nabi bersabda, "Innar rajul la yusalli 60 sana fala tuqbala lahu salatun." Ada nanti dari kalangan umatku, hadisnya Hasan, ya. Ada dari kalangan umatku nanti orang-orang yang sholat selama 60 tahun dan tidak ada satupun sholat yang diridhoi dan diterima oleh Allah darinya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wala Allahu yutimmu ruku wala yutimmu sujud, au yutimmu sujud wala yutimmu ruku. Ya. Mungkin dia memperbaiki rukunya tetapi sujudnya tidak disempurnakan, atau memperbaiki rukunya, sujudnya, tapi rukunya tidak disempurnakan.
Lalu bagaimana lagi kalau rukuk dan sujudnya tidak disempurnakan dua-duanya? Ini lebih fatal ya. Ini ibadah, Bapak dan para jamaah sekalian ya. Harus kita hadirkan masalah ihsan. Ya. Nah, kemudian di sini ya pensyarah kita menjelaskan bahwa al-ihsan ya, al-ihsan didu al-isaah ya. Ihsan itu sebenarnya secara definisi itu adalah lawan kata dari al-isaah atau berbuat buruk ya. Kalau ihsan berbuat baik, lawannya adalah berbuat buruk ya. Wa huwa ayyabdhulal insan al-ma'ruf wa yakuffa al-adza ya. Maknanya adalah seseorang berusaha untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf ya. Ini secara bahasa ya, saya menjelaskan, atau menghilangkan al-adza. Al-adza itu artinya gangguan ya, gangguan. Jadi kalau di dalam hadis kan Nabi mengatakan bahwa al-iman bid'un wa bid'un situna sabuna syu'bah ya. Rasulullah sallallahu ya. Fa afdaluha qaulullah ta'ala fa afdaluha la ilaha illallah ya. Jadi iman itu ada 60 sampai 70 lebih cabang ya. Dan yang paling tertinggi adalah perkataan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq ya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, duri di jalan. Ini cabang dari keimanan. Ya. Dan ini menghilangkan gangguan, ini termasuk dalam kategori ihsan ya. Karena dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita melewatin jalan, kemudian di situ ada batu menghalangi orang lewat, mobil orang lewat, terus kita pindahkan, berarti kita ya secara tidak langsung merealisasikan tentang ihsan. Ya. Karena ini adalah ibadah, kebaikan. Ya. Kita yakin Allah melihat kita. Ya. Ini kebaikan. Bahkan di dalam hadis ya, Nabi menyebutkan bahwa wa innar rajul, seseorang itu nanti ada yang bolak-balik di dalam surga ya, keliling dalam surga. Kenapa? Karena dia sewaktu di dunia sempat menghilangkan ranting kayu yang mengganggu orang-orang di jalan. Ya, remeh. Tetapi tingkatan ihsan dia hadirkan di dalam melakukan perbuatan kecil, tetapi hatinya mendekati level ihsan. Makanya diberikan ganjaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan disepelekan kebaikan sekecil apapun, Bapak-bapak dan para jemaah ya. Ibadah yang kita anggap remeh, tetapi kalau kita hadirkan ihsan dalam diri, itu luar biasa, ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalun kabir tusaghiruhu niyyah, atau kama qala. Ya, kalau tidak salah perkataan dari Ibnu Mubarak ya. Boleh jadi ada perbuatan yang kecil namun nilainya di sisi Allah sangat besar, sangat agung. Karena niatnya, hatinya, ya. Boleh jadi ada perbuatan yang luar biasa besar, ya. Dianggap manusia luar biasa nih. Mungkin infaknya luar biasa. Ibadahnya luar biasa, hajinya luar biasa, tetapi di sisi Allah kecil. Kenapa? Niat. Nah, ini tadi level ihsan belum diusahakan di dalam dirinya. Dia tidak menghadirkan Allah ketika melaksanakan ibadah. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga nilai ibadahnya kecil. Ya. Kemudian kata saya di sini lagi, ya. Fayabdhulu al-ma'ruf li ibadillah fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Ya. Dan berbuat ihsan, ya, seorang hamba berusaha merealisasikan kebaikan, ya, dengan menebarkannya kepada para hamba-hamba Allah yang lain, ya, li ibadillah, ya. Mungkin dia berbuat baik kepada setiap hamba yang lain, ya. Termasuk tadi contoh tadi ya, menghilangkan duri dan gangguan di jalan dan seterusnya. Fi malihi, atau dia melakukan ihsan dengan hartanya, infak, sedekah, zakat, ya. Ada level ihsan yang dia usahakan di situ. Atau wa ilmihi, atau dengan ilmunya, ya. Bukan harus menjadi seorang ustadz, ya, atau kiai atau ulama, ya.
Apa yang kita pahami dengan agama kemudian kita ajarkan secara sederhana kepada tetangga, anak, istri, itu adalah ihsan dalam ilmu, ya, ilmu. Ya. Agama juga maksudnya juga boleh kan? Gimana, Mas Pusat? Maksudnya walaupun ada ilmu yang lain untuk ini juga nggak apa-apa kan? Maksudnya itu. Iya, betul. Fi ilmi wa ilmihi. Kemudian wa badanihi, dengan tubuhnya dia membantu orang. Makanya Nabi SAW, ya, ketika beliau menerima wahyu yang pertama, ya, wahyu yang pertama, kemudian di mana, di gua apa? Gua Hira, ya, didatangi oleh malaikat Jibril kan, salam, kemudian dipeluk, kemudian Nabi agak sulit bernapas. Kemudian setelah itu Nabi mendapatkan wahyu, dibacakan oleh malaikat Jibril surat Iqra kan, Iqra Bismillahirrahmanirrahim halaq dan seterusnya. Setelah pulang, Nabi kan agak ketakutan karena barusan mendapati kondisi seperti itu. Dia kaget, ya, beliau kaget sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketakutan dan beliau sampai di rumah dan Khadijah istri beliau, ya, radhiyallahu anha, menanyakan kepada kondisi beliau. Maka Nabi ketakutan, ya, agak sedikit ketakutannya. Beliau mengatakan, ini khasyit wala nafsi, saya khawatir dengan diriku, dengan apa yang terjadi. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya, Nabi SAW? Beliau mengatakan, kalla abshir, la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, bergembiralah, ya, Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau, menyepelekan engkau. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa taqri'ud daif, ya, wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya, itu perkataan Khadijah. Wahai suamiku, saya yakin engkau adalah orang yang baik. Engkau selalu menyambung silaturahim. Ini Khadijah menyifati Nabi, ya, yang beliau lihat dari pribadi suaminya, ya. Makanya kalau kita melihat seberapa baik kita, nah itu pengakuan jujur dari istri-istri kita. Makanya Khadijah mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau telah suka menyambung tali silaturahim. Engkau selalu berkata jujur. Engkau selalu menanggung beban orang-orang yang miskin, yang lemah. Engkau selalu memuliakan tamu, dan engkau selalu menolong orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran. Ini sifat yang disebutkan oleh Khadijah kepada Nabi, ya. Ya. Dengan bantuan fisik, ya, kita membantu tetangga misalnya, saudara, mungkin kesulitan di dalam katakanlah kesulitan misalnya mendorong barang dagangan, misalnya pedagang, kita bantu. Ini ihsan. Dengan fisik kita bantu. Ya, jangan menganggap kita level kita lebih tinggi, ya. Masa saya membantu padahal saya seorang pejabat, ya. Saya seorang, ya, berpangkat tinggi, sehingga dia merasa segan untuk, merasa gengsi untuk membantu saudara. Jangan, ya. Ini berarti tidak menghadirkan level ihsan, ya. Karena Allah sekali lagi tidak memperhatikan fisik, ya, pangkat kita, jabatan kita, tidak, ya. Di dalam hadis kan Nabi sebutkan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat siapa engkau, ya, fisikmu seperti apa. Mau orang ganteng, mau orang cantik, Allah tidak peduli. Mau orang jabatan tinggi, jabatan jenderal, ya, atau pejabat, Allah tidak peduli. Tapi yang Allah perhatikan apa? Qulubikum wa amalikum, hatimu dan perbuatanmu. Ini ihsan, ya. Ihsan, sekali lagi ihsan. Kemudian fa'amal mal fa'an yunfika wa yatasaddaqa wa yuzakkiya. Adapun dari sisi harta, maka ihsan dihadirkan oleh seorang hamba dengan berinfak, bersedekah, berzakat, ya. Wa afdalu anwa'i al-ihsan bil mal az-zakah. Tentunya yang paling afdal dari berbuat ihsan dengan harta adalah zakat. Ya, kan ini adalah perbuatan wajib, ya. Iya. Yang paling disukai hamba itu disukai Allah dari perbuatan hamba adalah tentu yang fardu, ya, yang wajib, ya. Dan zakat adalah perbuatan yang wajib dalam hal
ihsan dengan harta. Li'anna zakata ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-idham. Karena sesungguhnya zakat itu adalah salah satu rukun Islam dan pilar utama yang agung dari Islam. Ya. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Ya. Wala yatimu islamul mar'i illa biha. Tidak akan sempurna iman seseorang, ya, Islam seseorang kecuali dengan mengimani dan mengamalkan zakat. Ya. Wa hiya ahabbu an-nafaqat ila Allah azza wa jalla. Dan dia adalah infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ya. Wa yali dzalik ma yajibu 'alal insan min nafaqatin li zaujati. Dan setelah itu kata beliau, yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri. Setelah zakat tadi ya. Wa ummihi, kemudian kepada ibunya. Wa abihi, kemudian kepada ayahnya. Ya. Wa dzurriyyatihi, dan kepada keturunan-keturunannya, ya. Wa ikhwanihi, lalu kepada saudaranya, saudara laki-laki ya. Wa bani ikhwatihi, kepada anak-anak saudara laki-lakinya, ponakannya. Wa akhawatihi, ya, kepada saudara perempuannya. Wa amamihi wa ammatihi wa khalatihi, kepada paman dari saudara laki-laki, ayah, kemudian bibi ya, juga ya. Kemudian bibi juga dari saudara perempuan, ibu ya. Ini Allah, saya menjelaskan tentang level-level keutamaan tentang berbuat baik atau ihsan dalam hal harta. Ya. Ini kita perlu perhatikan ya, Bapak dan para jamaah sekalian ya. Jangan sampai kita mendahulukan yang tidak prioritas terus menelantarkan yang prioritas. Kita rajin bersedekah ke masjid atau bersedekah kepada pesantren, tapi kita lupa bahwa nafkah kepada keluarga itu lebih utama. Ya kan? Ada orang yang melaksanakan ibadah salat malam, tapi salat fardu bolong-bolong. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, dia tidak menghadirkan apa yang harusnya prioritas dalam ibadah. Kemudian ila akhiri hadza, kemudian dan seterusnya, tsumma as-shadaqatu 'alal masakin wa ghairihim. Kemudian sedekah kepada orang-orang miskin dan semisalnya. Jadi keluarga dulu baru orang lain. Ya, ini urutannya. Mimman hum ahlun lis-shadaqah. Ya, kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan sedekah ya. Termasuk qatulabil ilmi masalan, termasuk kepada penuntut ilmu. Ya, ini juga ini adalah ihsan ya. Tapi ingat sekali lagi urutan-urutan di dalam prioritas di dalam ibadah, khususnya dalam harta, kita harus perhatikan ya. Nafkah pada keluarga itu lebih utama ya. Wa amma badlul ma'ruf fil jahi fa huwa anna nas maratib. Adapun berbuat ihsan atau kebaikan di dalam masalah kedudukan, al-jah itu kedudukan ya. Fa huwa anna nas maratib. Masing manusia itu berbeda-beda tingkatannya ya. Minhum man lahu jah 'inda zawi sultan. Mungkin ada orang yang dekat dengan pemimpin, pemerintah. Dia punya suara. Ya. Di apa? Bisa didengar suaranya. Ya. Mungkin dekat dengan misalnya Bapak Presiden atau Bapak Gubernur. Dia punya otoritas ke situ. Artinya dia bisa memberikan suara, mempengaruhi kebijakan. Ini dalam masalah jah ya. Fayabtulul insan jahahu, maka dia berusaha untuk menggunakan ini di dalam berbuat ma'ruf al-ihsan. Ya. Ya'ti rajul fayatlubu minhu asy-syafa'ah ila dzi sultan yashfa'u lahu 'inda. Mungkin ada orang yang memerlukan hajat kepada dia untuk disampaikan ke pemerintah, ya. Maka dia berusaha menggunakan itu untuk menolong orang lain. Itu dalam hal yang ma'ruf ya, kebaikan. Imma bidaf'id darar anhu atau bijalbi khairin lahu. Ya, mungkin untuk menghilangkan keburukan atau mendatangkan kebaikan bagi orang yang ditolong ya. Dengan mendekati pemimpin. Ya, seperti itu ya. Wa amma bi ilmihi fa ayyabthula ilmahu li ibadillah. Nah, ini tadi ya. Adapun dengan ilmu,
Ya. Orang melakukan kebaikan dengan menghadirkan rasa ihsan dengan mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Terutama keluarga. Ya. Karena ini dakwah Bapak-bapak dan para jamaah itu Nabi contohkan ya. Orang-orang terdekat dahulu. Ya, orang-orang terdekat dahulu. Dan yang paling dekat itu adalah keluarga kita. Ya. Kalau kita belum bisa menasihati orang lain, cukup keluarga dulu. Jangan paksakan menasihati orang lain sementara keluarga terbengkalai. Ya. Kemudian kata Syekh lagi ya. Ta'liman fil halaqat wal majalis al-'ammah wal khassah ya. Mungkin dengan mengadakan majelis ta'lim ya seperti ini halaqah ya. Memberikan ceramah ya kalau memang kita mampu punya ilmu ya. Kemudian baik itu di tempat-tempat forum yang umum atau yang khusus ya, formal ataupun non formal ya. Mungkin seorang pejabat misalnya di kantor ya, dia bisa menelurkan menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan kepada bawahan ya, tentang kejujuran, integritas, jangan berbuat korupsi. Nah, ini adalah bentuk ihsan ya. Atau di sini katakan lagi hatta law kunta fi majlis qahwah, atau mungkin di kedai kopi ya. Ini saya mencontohkan ini majelis qahwah. Qahwah itu kopi ya. Misalnya ngundang teman-teman ya, atau tetangga ya, kita ngajak minum di kedai kopi ya, atau di tempat-tempat wisata ya. Ini jangan lewatkan kesempatan untuk menebarkan ilmu, jangan. Ya, harus kita seorang mukmin harus memandang setiap momen itu adalah berbuat ihsan. Meskipun kecil, ingat ya. Jangan memandang remeh ya, meskipun kecil. Tapi kalau niat mengusahakan untuk level ihsan itu sangat besar di sisinya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita lagi di tempat keramaian ya. Di pasar, di mall ya. Tapi susah kalau di mall ya. Mungkin di lift ya. Ini kadang kita agak menganggap remeh ya. Misalnya pada saat masuk di lift atau naik ke angkot gitu ya, mungkin agak terasa asing ya. Kita ucapkan assalamualaikum ya. Mungkin orang menganggap aneh ya. Assalamualaikum naik ke angkot. Ini mungkin kita anggap remeh, tapi kalau kita hadirkan niat ihsan di dalam diri, bahwa Allah memperhatikan setiap gerak-gerik kita, ini akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata beliau lagi ya, fa inna minal khairi wal ihsan an tu'alliman nas walau kunta fi majlisin 'am faminal khairi an tu'alliman nas ya. Yang kita sebutkan tadi ya. Di tempat mana saja kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Walakin istamilil hikmah fi hadzal bab. Nah, ini ada catatan penting yang disebutkan oleh saya. Namun perhatikan ya, gunakan dengan cara-cara yang hikmah dalam masalah ini ya. Karena mohon maaf Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ada orang menebarkan kebaikan dengan cara yang tidak tepat dan di waktu yang tidak tepat. Ya kan? Makanya Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ulama menjelaskan al-hikmah di sini adalah wad'u syai' fi mahalliha. Ya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tidak serta-merta kebaikan kita bisa paksakan kepada setiap orang. Mungkin kondisinya lagi tidak lagi sumpek ya. Lalu kita paksakan tentang nasihat Al-Qur'an. Mentang-mentang kita hafal Al-Qur'an, kita sebutkan berbagai ayat ya. Qala Allah Ta'ala. Ini orang lagi sumpek. Kita jelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Kita jelaskan tentang surga dan neraka. Kita bareng dengan tukang bakso ya.
tukang abangnya lagi meracik untuk jualan bakso, tiba-tiba kita datang, ya, Bang, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Nah, ini tidak pada tempatnya, ya. Kita harus sesuaikan dengan hikmah. Nah, makanya Bapak dan para jamaah, Allah ketika memberikan tugas risalah kepada Nabi Musa, ya pernah kita sebutkan, ya, itu Allah tidak langsung memberikan wahyu, ya. Ada mukaddimahnya, ada basa-basinya dulu, ya kan? Karena Allah mengatakan ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, kan, ya, kemudian dia mau mencari api untuk keluarganya dalam kegelapan pada saat itu, kemudian Allah berfirman langsung, ya, Musa bertemu langsung dengan Allah. Allah berbicara, ya, wa matilka biyaminika ya Musa, itu di tangan kananmu itu apa Musa? Pertanyaan sederhana dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah mengajarkan kepada kita tentang adab-adab, ya, tentang hikmah di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Karena Allah membuka dengan percakapan wa matilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu hai Musa? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkat saya ya Allah. Saya gunakan untuk mengais-ngais makanan, memandu gembala saya, dan saya juga ada keperluan yang lain dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Kemudian Allah berfirman, coba lemparkan tongkatmu hai Musa. Ini Allah belum berbicara tentang wahyu, ya, tentang risalah. Percakapan dulu, ya. Alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu hai Musa. Ya, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba langsung berubah menjadi ular besar. Iya. Nabi Musa pada saat itu lari. Lari karena dia tidak terbiasa melihat sesuatu yang aneh. Tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa bersembunyi, di dalam tafsir disebutkan Nabi Musa itu sembunyi di balik pohon, melihat tongkatnya, mengintip tongkatnya kok bisa jadi ular. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi, khuzha ya Musa wala takhaf. Ambil tongkatmu kembali wahai Musa, jangan takut. Ya. Itu Nabi Musa karena perintah Allah, dia berani lagi mendekati ular tadi. Ketika disentuh langsung berubah menjadi tongkat kayu kembali. Ya. Di sini tentang hikmah, ya. Walakin ista'mil hikmah, ya. Fala tuskil 'alan nasi haitsu kullama jalasta fi majlisin ja'alta ta'idhuhum wa tatahaddatsu ilaihim. Maka jangan memberatkan manusia atau orang lain. Ketika duduk bersama mereka, Anda memberikan pengajaran, nasihat, ya, yang pada saat itu sebenarnya kondisinya kurang tepat, ya, kurang tepat. Makanya Nabi mengatakan bahwa inna minkum lamunaffirin, ya. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang membuat orang lain lari ketakutan, ya. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, ya, haditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Maka berbicaralah manusia dengan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Artinya dia tidak tepat menyampaikan kebaikan, meskipun kepada anak, ya, kepada anak kita, kepada istri kita. Jangan sampaikan di saat mereka lagi sumpek, ya. Mentang-mentang kita sebagai pemimpin keluarga menyampaikan nasihat, ya, dan memaksa harus mereka terima. Padahal waktu kondisi tidak tepat. Jangan Pak. Ini akan berakibat justru mereka membenci kebaikan, ya, membenci kebaikan. Jadi kata ahli hikmah bahwa sesungguhnya orang menolak nasihat atau kebaikan bukan karena kurangnya ilmu yang menyampaikan, tetapi caranya yang tidak tepat dan waktunya tidak tepat, ya, atau keteladanan yang tidak ada, ya. Kita sibuk menyampaikan atau cerocos menyampaikan nasihat, ya. Mulut kita sudah berbusa-busa, tapi tidak ada teladan, ya, tidak ada gunanya juga, ya. Ayo sholat. Padahal kita sendiri, ya, sholatnya tidak tepat waktu misalnya. Nah, ini
tidak hikmah ya, tidak hikmah di dalam menyampaikan nasihat. Kemudian kata beliau lagi ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'izah wa la yukthir. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika memberikan nasihat kepada manusia, kepada para sahabat ya, itu beliau selalu memperhatikan kondisi dan tidak memperberat ya kepada orang yang dinasihati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika ada orang Badui ya. Ini Nabi lagi duduk-duduk nih bersama para sahabat nih. Tiba-tiba ada orang Badui datang di dalam masjid ya. Nah, orang Badui itu langsung kencing, bayangkan. Buang air kecil di depan Nabi dan para sahabat. Jadi kalau kita bayangkan di sini masjid ya, tapi masjidnya Nabi kan dulu enggak kayak seperti ini ya. Enggak ada karpet, masih pasir tanah ya. Jadi Nabi dan para sahabat lagi duduk-duduk nih. Masalah saling memberikan nasihat, Nabi menyampaikan ceramah kebaikan. Tiba-tiba orang Badui itu kencing di situ. Coba bayangkan Pak. Ini terjadi di hadapan Nabi. Terjadi. Ya. Para sahabat ya, seperti Umar dan lainnya, itu geram ya. Ini masih geram ini mempertahankan ini ya. Dia pengen memukul orang ini. Bahkan ada yang sampai membunuh ya. Pengen memukul orang ini. Orang Badui ini. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dauhu, jangan tahan. Biarkan dia selesaikan buang pipisnya ya di situ. Iya. Itu pipis di situ. Kemudian orang tadi ya setelah selesai, kemudian Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk mengambil air satu timba atau satu gayung ya untuk disiramkan. Iya. Kemudian setelah selesai Nabi memanggil orang itu dengan baik ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadzal masjid la yasih." Tidak pantas masjid digunakan tempat untuk buang air kecil seperti ini. Ya. Innama huwa litasbih wa tahlil wa tahmid wa qiraatul Quran. Ya. Sesungguhnya masjid ini hanya pantas untuk digunakan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan membaca Al-Quran dan ibadah. Coba perhatikan Nabi ya. Ini beliau menghadapi orang yang pipis di masjid, Pak. Di hadapan beliau. Tapi beliau tenang. Ya, tenang. Masjid ini tidak pantas untuk kita kencing di sini. Ya, kalau bahasa kita mungkin, Mas, masjid di sini enggak boleh kita kencing di sini, enggak boleh, ada tempatnya. Sini untuk baca Al-Qur'an. Begitu penjelasan Nabi. Lalu apa kata orang ini? Ketika mendengarkan penjelasan Nabi seperti ini, orang tadi mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Atau kama qala. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Jangan rahmati selain dia. Kenapa? Karena para sahabat tadi mukanya sudah merah, mau marah sama orang tadi ya. Kecuali dia lihat Nabi yang mukanya tenang aja. Nah, ini Nabi contohkan tentang bagaimana hikmah di dalam memberikan nasihat. Baik, kita tambahkan sedikit lagi Bapak-bapak para jamaah ya. Kemudian wa amal insan ila nasi bil badan faqad qala Nabi alaihi wasallam tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahminu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ya. Adapun ihsan dengan menggunakan fisik atau badan kita ya, maka ini pernah Nabi sabdakan di dalam hadisnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dan Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Hurairah ya. Pada nomor hadis 2891 dan hadis Muslim 1009 ya, nomor 1009. Nabi bersabda, engkau membantu seseorang dengan tunggangannya atau barang bawaannya ya, engkau membantu menaikkan barang bawaannya. Kemudian engkau berusaha menolongnya sebagai bentuk sedekah. Ya, ini ihsan dengan badan, dengan fisik kita ya. Fa hadzal rajul tu'inuhu tahmilu mata'ahu ma'ahu. Jadi orang ini ingin menaikkan barang bawaannya mungkin ya. Atau mungkin apalagi misalnya mobilnya mogok ya, mogok. Kita bantu dorong misalnya. Ini ihsan ya. Au tadulluhu ala tariq,
Atau kita bisa menunjukkan jalan ya. Ada orang yang mencari alamat misalnya, dia tunjukkan. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya, coba buka HP Mas. Buka GPS. Buka Google Map ya. Di situ ada. Mungkin tapi ingat, usahakan kita semaksimal mungkin ya untuk membantu orang sebisa kita ya. Ada orang mencari alamat, ya kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan. Wa amma asbah dzalik wa ma asbah dzalik, atau semisal dengan itu ya. Fa kullu dzalik minal ihsan. Semuanya adalah bentuk ihsan ya. Hadza binisbati lil ihsan ila ibadillah ya. Ini adalah ihsan kepada hamba Allah ya, kepada setiap hamba. Amma binisbati lil ihsan fi ibadatillah ya. Adapun ihsan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kembali kepada hadis tadi ya. Kama qala Nabi alaihi wasallam, wa hadhil ibadah ay ibadatul insan rabbahu ka'annahu yarahu. Ibadatu talabi wa syauqin. Dan ibadah ini kata beliau ya, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, maka ini maksudnya adalah ibadah at-talab wasyauq, meminta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Ya. Yang betul-betul dia menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Wa ibadatu talab wasyauq yajibul insan min nafsi hasan 'alaiha. Ibadah seperti ini Bapak-bapak para jamaah, dengan menghadirkan kita rasa ingin meminta ya, butuh kepada Allah dan cinta dan rindu kepada Allah, maka ini akan menghadirkan semangat ya, pendorong kita untuk kuat dalam ibadah, mencintai ibadah, menguatkan ibadah. Makanya kalau ada orang yang kita lihat kok dia ibadahnya luar biasa ya, ini dia hadirkan ya. Dia hadirkan. Ada orang yang baca Al-Quran kok tidak bosan-bosan ya. Dia di masjid baca berlembar-lembar kok tidak ada bosannya ya. Nah ini yang seperti yang disebutkan oleh Utsman bin Affan ya. Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum bi kalamillah atau kama qala. Kalau hatimu bersih, maka engkau tidak akan bosan membaca kitabullah Al-Quran. Ya. Karena dia tadi menghadirkan tadi ihsan. Kemudian li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu. Karena dia meminta kepada Allah apa yang dicintainya. Ya. Fa huwa ya'buduhu ka'annahu yarahu. Maka dia beribadah seolah-olah ini yang disebutkan Nabi melihat Allah. Ya. Seolah-olah dia melihat Allah. Ya. Coba Pak kalau kita bayangkan ya. Kita beribadah, berdiri di saf salatnya. Katakanlah kita berbaris. Kita ambil permisalan ya. Mungkin permisalan yang lain. Kita berbaris misalnya di lapangan. Kemudian Bapak Gubernur berdiri mengawasi setiap orang di situ. Kira-kira bagaimana? Orang-orang yang di situ kan yang ditatap gubernur itu kan tegang kan? Ya. Jangan sampai ada yang salah nih. Mungkin topi saya miring atau pangkat saya tidak ada. Pasti dia akan berpikir seperti itu ya. Dia ingin sempurna di hadapan gubernur, ya, ataukah bapak presiden misalnya, ya. Coba kita bayangkan bapak-bapak kita yang di militer ya, TNI, polisi. Kalau mereka berbaris, beliau berbaris, itu berusaha serapi mungkin kan? Karena diperhatikan oleh bapak presiden. Apalagi kalau bapak presiden lagi cek pasukan ya. Nah semuanya kan berusaha tampil sempurna di hadapan presiden. Nah itulah ihsan yang harusnya kita hadirkan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan berusaha sempurna di hadapan Allah. Karena kita ingin mendapatkan kecintaan Allah. Kita ingin meminta apa yang kita cintai, kita sukai dari Allah. Nah, kita berusaha tampil sebaik mungkin. Ya. Hal-hal yang kecil kita harus hadirkan secara sempurna ya. Mungkin pakaian kita harus rapi, bersih ya. Kemudian di hadapan ini ditatap, diperhatikan oleh Allah. Ya, makanya para ulama-ulama terdahulu ya, ulama salaf ya, kalau sholat Jumat itu ya, dan ini merupakan sunnah ya,
Kalau sholat Jumat, seyogyanya jangan pakaian kerja itu dipakai Jumatan. Ya. Mentang-mentang kita kerja di perusahaan, pabrik atau di mana, ya pakaian itu juga yang kita pakai Jumatan. Jangan. Usahakan ada pakaian khusus kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baju bersih kita siapkan dari rumah, kita bawa ya. Ya pakaian kerja ya pakaian kerja, ya. Kalau bisa kita bawa pakaian yang khusus untuk ibadah. Ya. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang lebih layak kita tampil rapi, tampil menawan, terbaik. Ya Allah yang harusnya kita dahulukan, bukan manusia. Kita justru menghadapi orang yang kita anggap orang tinggi, yang berwibawa, kita tampil baik di depannya, tapi ketika berhadapan dengan Allah seadanya. Ini salah nih. Ini keliru. Ya, ini tidak menghadirkan ihsan di dalam ibadah. Ya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, dikit lagi ya. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu fa huwa ya'budu ka'annahu yarahu. Fa yaqsiduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia memaksudkan ini sebagai bentuk takarrub. Ya, takarrub kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita beribadah ya harus berwudu ya. Memang kita harus bersih dulu, ya bersih. Menghilangkan kotoran di badan ya. Iya. Setelah itu ya, setelah kita berwudu, berpakaian, sholat, masih kita juga berdoa ya. Karena ada doa di dalam doa istiftah ya. Dalam salah satu riwayat yang kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta apa? Ada yang hafal? Bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dan seterusnya. Ini doa untuk kita berusaha bersih di hadapan Allah. Ya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, jauhkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Ini padahal kita sudah berwudu tadi ya, tapi kita tetap meminta kepada Allah untuk tampil sebaik mungkin, bersih. Ya, ini adalah level ihsan yang kadang kita tidak sadari. Ya. Kemudian Bapak dan para jamaah sekalian, ya. Sudah jam 6 ya, lagi 5 menit, sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Ya. Wa hadhi ibadah al-harab wal khauf. Ini ibadah yang sifatnya menumbuhkan rasa ketar-ketir dan takut di hadapan Allah. Ya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Ini akan menghadirkan rasa takut kita. Ya. Walihada kanat hadhil martabatu tsaniyah fil ihsan. Oleh karenanya kata Syekh, ini merupakan level kedua dari ihsan. Ihsan. Level pertamanya apa? Seolah-olah kita melihat Allah. Ini level yang paling tinggi. Ini para ulama mukhlisin, orang yang betul-betul ikhlas. Ya, dia ibadahnya sudah level ihsan yang level pertama. Level kedua adalah kita merasa Allah melihat kita. Ini level kedua, martabatus tsaniyah. Ya. Idza lam takun ta'budullah azza wajal ka'annaka tarahu wa tatlubuhu. Ya, di mana engkau tidak bisa melihat Allah ya pada saat beribadah. Iya. Nah, memang kita tidak bisa melihat Allah ketika melihat Allah ketika beribadah ya. Wa tahutsun nafsa lil wusul ilaihi fa'budhu ka'annahu huwallazi yaraka. Maka kita berusaha menghadirkan rasa ini ya, mendorong diri kita untuk sampai ke level ini minimal ya. Kita selalu yakin Allah melihat kita ketika beribadah. Fata'budu ibadata khaifin minhu ya. Kita beribadah dengan ibadah yang menghadirkan rasa takut ya. Jangan-jangan sholat saya kurang khusyuk. Jangan-jangan saya mengingat hal yang lain ketika sholat ya. Ini kita berusaha hilangkan. Karena Allah sedang melihat kita merasa diawasi oleh Allah ya. Dan bukan hanya penampilan luar kita yang dilihat Allah, hati kita dilihat ya. Jangan-jangan kita pada saat sholat
hati kita kemana-mana. Ya, ini kita harus kita lawan. Ya. Harib min adabihi wa iqabihi. Kita merasa ketar-ketir dan ketakutan dengan azab Allah dan siksaannya. Ya. Makanya para sahabat itu ketika beribadah itu seolah-olah neraka itu yang terbayang. Ya. Azab kubur itu yang terbayang. Mizan, ya, dan sebagainya, ya, yang digambarkan Nabi tentang kehidupan sesudah kematian itu hadir. Makanya mereka khusyuk. Ya. Kemudian wahadid daraja inda arbabis suluk adna minad darajatil ula. Nah, ini derajat yang sebagaimana orang-orang yang telah melalui ya level ini ya. Ini bisa sampai kepada derajat yang pertama tadi ya. Jadi kita seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan para jamaah, ya, kita cukupkan ya, mudah-mudahan ini sudah jam 6 ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan manfaat dan faedah kepada kita tentang menghadirkan rasa ihsan ya. Ihsan di dalam ibadah. Karena sekali lagi ya, ihsan ini tidak bisa datang dengan sendirinya, harus kita latih ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Kalau kita mau ibadah biasa-biasa saja, ini akan pahalanya juga bisa biasa-biasa saja atau bukan bisa saja bisa berkurang ya. Maka kita harus hadirkan ihsan dalam ibadah. Ya, ihsan dalam ibadah. Kita hadirkan Allah melihat kita. Dengan begitu nanti kita akan merasa khusyuk di dalam ibadah. Baik, demikian saja Bapak dan para jamaah, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan mungkin kalau ada Bapak-bapak jamaah yang mau bertanya, falyatafadhal. Iya Pak Iwan silakan. Allah memberikan kebebasan kita untuk tidak. Terus di sisi lain bahwa takdir manusia ini sudah ditentukan dari tulis lauh mahfuz. Apakah memang seorang Allah sudah tentukan kamu itu sudah pasti masuk neraka, kamu sudah pasti masuk surga seperti itu? Ya. Apakah tidak bertentangan dengan kebebasan yang diberikan? Ya. Baik. Cukup Pak? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ya, pertanyaan Pak Iwan, ya, penting lagi ya kita tegaskan ya. Jadi setiap kita kan sudah tercatat takdirnya, ketetapannya di Lauhul Mahfuz ya. Ada yang Allah takdirkan masuk neraka, ya kan? Ada Allah takdirkan masuk surga. Apakah ini tidak bertentangan dengan kebebasan kita sebagai hamba melakukan? Ya. Pertanyaan ini Bapak-bapak para jamaah pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi. Pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi. Jadi sahabat bertanya ya, wahai Rasulullah, kalau kita sudah ditetapkan sebagai penduduk surga dan penduduk neraka, fa fima amal? Ya. Untuk apa kita beramal ya? Atau mungkin juga ada juga yang sahabat bertanya katakan awalan apakah kita tidak bersandar dengan takdir saja wahai Rasulullah? Iya. Kita tidak bersandar saja. Untuk apa amalnya? Kalau sudah ditetapkan penduduk surga, penduduk neraka, untuk apa lagi beramal? Ya. Maka Nabi mengatakan begini. I'malu, tetap beramal, tetap berbuat beribadah, berbuat kebaikan. Fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap yang melakukan sesuatu, apakah itu kebaikan atau keburukan, akan dimudahkan ke situ jalannya. Ya. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, setiap kita ketika melakukan perbuatan, ya, kan kita tidak tahu nih, apakah di akhir hidup kita ini akan husnul khotimah atau tidak, ya kan? Ya. Orang yang berbuat baik dan memang berusaha untuk menanamkan ikhlasan, ya, karena Allah sudah memberikan kemampuan buat kita, ya, kehendak, kemampuan untuk berbuat baik, ya. Tapi Allah juga memberikan keinginan, ya.
Kita yang memilih, bukan Allah yang memaksa kita, tidak. Allah tidak memaksa kita ya. Kita yang memilih. Ya. Tetapi Allah sudah tahu takdirnya. Ya kan? Allah sudah tahu takdir. Bahwa si fulan ini bahkan sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir kan? Kan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Ketika malaikat inna ahadakum, ya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman ya. Sesungguhnya arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptanya di dalam rahim ibunya dalam bentuk nutfah, air mani, itu selama 40 hari. Tsumma yakunu mithla dzalik, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. Kemudian apa? Fayursilu ilaihil malak. Allah mengirimkan malaikat. Ya. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu Allah malaikat itu malaikat itu diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam si janin itu. Ya. Wa yu'maru bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Kemudian malaikat mencatatkan 4 hal. Rizkinya itu sudah Allah tetapkan, takdirkan ya. Rizki, amal perbuatannya, ya. Kemudian ajalnya, ini ajalnya kita sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dia bahagia atau celaka nanti di dunia, termasuk di akhirat. Ya. Ingat Bapak dan para jemaah, Allah bukan memaksa ya, tidak. Tetapi Allah sudah tahu ini si hambaku ini dia memilih apa. Dia sendiri yang memilih. Iya. Karena Allah menegaskan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, sama sekali tidak. Ya. Bahkan ketika hamba itu berusaha untuk mendekat kepada Allah, Allah bantu. Iya kan? Di dalam hadis tentang orang yang membunuh 99 nyawa, 99 manusia, ya. Dia ketika membunuh 99 orang, dia masih memiliki keinginan untuk bertaubat, ya kan? Dia mendatangi seorang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah ada jalan buatku untuk bertaubat? Wahai rahib ya, dalam istilah dulu ya, orang ahli ibadah. Kemudian rahib itu mengatakan, tidak ada ampunan bagimu, dosamu terlalu besar. Dia jadi marah. Dia dengan emosinya membunuh lagi si rahib. Genap 100 orang. Tapi dia masih Allah memberikan keinginan kan, iradah. Dia terus berusaha mencari orang yang mungkin bisa menunjukkan bagaimana cara bertobat. Akhirnya datangi ahli ilmu. Ini keutamaan juga ya, ahli ilmu dalam ahli ibadah ya. Ahli ilmu itu mengatakan, atau ulama itu mengatakan ya, tidak ada yang menghalangi setiap hambanya untuk kembali kepada Allah. Engkau bisa bertobat dengan cara apa? Meninggalkan tempatmu dahulu yang rusak, ya, yang buruk, dan pergi ke tempat yang baik, berhijrah maksudnya. Ya. Orang ini melakukan apa yang diperintahkan, direkomendasikan oleh ulama tadi. Dia pergi meninggalkan kampung yang buruk, menuju ke tempat yang baik. Di tengah jalan, maut datang menjemput. Dia meninggal, ajalnya sudah tiba. Meninggal di tempat, belum sampai di tempat yang baik. Pada saat itu, malaikat rahmat dan malaikat azab datang dan berdebat. Ini ruh orang ini milik saya, kata malaikat rahmat, dan malaikat azab mengklaim ini milik saya yang akan membawanya. Ya, terjadi perbedaan pendapat, ya, kata Nabi ya, disebutkan dalam hadisnya. Kemudian Allah mengutus satu lagi malaikat untuk menengahi malaikat rahmat dan azab ini. Kemudian malaikat ini yang ketiga mengatakan, ukur jaraknya dari dia berhijrah meninggalkan tempatnya yang buruk sampai di titik dia meninggal, dengan jaraknya antara dia tempat meninggal sampai ke tempat tujuan di kampung yang baik. Bapak dan para jamaah, orang ini yang meninggal ini kan dia berusaha kan untuk bertobat. Allah bantu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah mendekatkan tanah antara dia, kondisi dia meninggal dengan tempat kampung yang baik. Allah dekatkan. Nah ingat,
Ya. Tadi Nabi mengatakan fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai yang ia usahakan. Nah, Allah juga tegaskan di dalam surat Al-Lail ya. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang berusaha untuk bertakwa, bersedekah dan membenarkan janji Allah. Nah, ini orang yang memang mau berusaha, memang mau. Maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan baginya untuk ke sana. Contoh tadi ya, di dalam hadis tadi. Ya. Kata para ulama, justru karena kita tidak tahu, saya ulangi, justru karena kita tidak tahu takdir kita apakah kita masuk surga atau masuk neraka, makanya kita beramal. Ya kan? Seandainya kita tahu ada penetapannya, ada SK. Ada penetapan langsung si Erwin masuk surga atau Pak Iwan masuk surga, Mas Fauzan masuk surga. Kalau ada ketetapan itu, ya udah kita lihat-lihat aja, nggak usah. Oh, sudah ada stempel resmi dari ketetapan takdir. Untuk apa lagi kita beramal? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Makanya kata para ulama, justru karena kita tidak tahu takdir kita, ya beramal kebaikan. Ya kan? Seperti itu. Demikian mungkin Pak Iwan ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin saya rasa cukup Pak ya. Masih satu lagi. Ya silakan Mas Bos. Kalau Islam iman maksudnya tadi kan Islam itu kan benar-benar kalau kita melihat Allah kita takut sama Allah. Nah, menanamkan Islam dengan kita ini kita gimana nih? Ya kalau kita sholat, ya udah sholat. Kalau nggak ada Islamnya kan tidak. Ya udah sholat aja gitu. Menanamkan Islam ini gimana sholat itu? Iya, pertanyaan bagus ya. Sebagai pertanyaan terakhir ya, jangan ada tambahan pertanyaan. Iya, bagaimana menanamkan ihsan? Itu pertanyaan singkatnya Mas Fauzan ya. Bagaimana menanamkan ihsan di dalam ibadah? Karena selama ini kita ya udah sholat aja, rutin aja sholatnya. Sebenarnya Nabi mengajarkan caranya ya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para ulama ya. Pertama, yang paling utama ya adalah mengikhlaskan niat, ya, berusaha mengikhlaskan niat, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali hanya mengikhlaskan ibadah niatnya. Ya. Jadi dalam tahapan ini kita harus bertanya, ini kita ibadah untuk apa? Kita harus hadirkan pertanyaan ini. Kita ini ibadah untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Itu kita harus tahu. Karena orang melakukan ibadah kadang tidak ada pertanyaan dalam dirinya. Udah ibadah aja, ngelihat orang ibadah ya ibadah juga. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Ya, hadirkan pertanyaan. Kita ini ibadah untuk Allah untuk apa? Kedua, ingat tentang kehidupan setelah dunia. Ya. Kan Nabi selalu menegaskan kan, kalau berbuat baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita garis bawahi, maka dia hendaklah berkata baik atau diam, ya. Ini di beberapa yang lain, hendak memuliakan tamu. Ini bentuk-bentuk kebaikan, tetapi dia selalu menghadirkan ingatan kepada hari akhirat. Enggak usah jauh-jauh, azab kubur. Ya, azab kubur harus kita ingat ya. Di sana gelap, Pak, gelap. Tidak ada keluarga lagi, tidak ada kerabat lagi yang kita temani, tidak ada. Kita sendirian. Tidak ada yang lain kecuali kita, yang menemani kita adalah amal perbuatan kita ya. Salat kita, sedekah kita, ibadah yang lain-lain, itulah yang menemani kita. Ya, makanya Nabi mengatakan yatba'ul mayyit salasa. Mayat jenazah itu diantar ke pekuburan diikuti 3 ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta, keluarga, kerabat, karib dan sebagainya, kemudian amal perbuatan. Fayarju itsnan wa yabqa wahid. 2 kembali ya. Mungkin hartanya dipakai untuk mengantar jenazahnya, mungkin ada kendaraannya dan sebagainya ya. Atau hartanya dibayarkan untuk menutupi utang-utangnya kalau ada utangnya kepada orang lain. Kemudian keluarga, teman, kerabat, kolega mungkin sampai di pekuburan mengantar. Tapi apakah terus di situ? Tidak, mereka semua kembali
kembali lagi melanjutkan aktivitas dunia. Mereka masih hidup. Kita yang sudah meninggal. Satu yang menemani, kata Nabi SAW, amaluhu, amal perbuatan yang menemani kita. Itulah yang menemani kita. Tidak yang lain. Kalau ini kita hadirkan di dalam ibadah, kita akan menghadirkan rasa ihsan. Yang ketiga, memahami tentang substansi ibadah. Kalau sholat, sedapat mungkin kita memahami bacaan apa yang kita baca. Kebanyakan orang ibadah hanya sekedar qomat kamil, tidak memahami apa yang diucapkan. Kalau bisa kita usahakan beli buku tentang bacaan-bacaan sholat itu, kita pahami maknanya apa sebenarnya kita baca itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Kita pahami apa artinya sebenarnya. Ya. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kita cuma baca tapi kita tidak paham. Atau membaca ayat Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah. Kita cuma membaca aja. Yang lebih menyedihkan lagi, dia memperbagus bacaan tapi dia tidak paham. Nah, ini perlu kita tingkatkan dari level itu. Ya. Tidak hanya sekedar membaca. Ya. Makanya kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Ya, apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tidak sama. Ya. Orang yang memahami tentang hakikat sholat, terutama masalah bacaan sholat, itu tentu akan levelnya lebih tinggi karena dia hadir dari rasa ihsan, khusyuk, ya. Makanya kalau ada orang sholat kita dengar ada yang menangis, misalnya kalau bapak-bapak sudah ada yang pernah umroh misalnya, ibadah haji, ya, kan ada banyak yang imam Masjidil Haram itu yang sampai menangis, nggak bisa lanjutkan bacaan karena dia paham dan dia hadirkan rasa ihsan, ya, ihsan, ya. Mungkin dia sampai pada ayat misalnya, jangan menzalimi dirimu, ya. Ternyata dia baca ayat itu sementara dia barusan menzalimi keluarganya yang sana. Nah, dia menangis. Kok saya merasa jadi imam membaca ayat jangan menzalimi dirimu sendiri, ternyata saya menzalimi keluarga saya, anak-anak saya. Nah, itu hadir rasa ihsan. Ya. Dan banyak tahapan yang bisa kita lakukannya. Kemudian para ulama juga menjelaskan kalau dalam ibadah juga usahakan kita ada variasi, ya, bacaan, ya. Jangan doa-doa itu. Kalau ada doa yang lain kita usahakan hafal, ya, seperti itu. Banyak ya Mas Fauzan. Itu salah satunya. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Wallahu taala alam. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak dan para jamaah. Kita tentu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan istiqomah kita, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berusaha untuk meningkatkan level ihsan atau meningkatkan level ihsan di dalam ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan selalu melindungi kita dalam setiap gerak-gerik kita, ya. Kemudian memantapkan tauhid kita, ya, kan ini pembahasan kajian tauhid, dan menguatkan tauhid kita, karena inilah modal kita untuk masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semua dari api neraka, ya, dan membekali kita dengan ilmu agar bisa mengajarkan kebaikan kepada mereka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.